Takeiho, selamat datang di episode pertama dari Ruang Feng Shui. Saya Hendra Kusumawi, Feng Shui Strategist dari Snap-in Homes Indonesia. Jadi di Snap-in, kita memiliki visi untuk menyediakan one-stop solution bagi teman-teman yang ingin membeli properti, dan salah satunya adalah Feng Shui juga. Nah, di episode pertama ini, saya diminta oleh Pak Bong Chandra untuk mengaudit Feng Shui dari rumah salah satu Taipan di Indonesia, yaitu Andika Sutoro Putra. Nah, ini menurut kabarnya beliau baru membeli rumah di The Zora BSD. Nah, lalu apakah ini ada suatu pilihan yang tepat bagi seorang Andika Sutoro Putra untuk menyamakan satu persepsi kita tentang apa itu Feng Shui? Boleh saya jabarkan Feng Shui itu adalah sebuah seni, teman-teman. Feng Shui is the art of finding the ideal place for living. Jadi itu adalah bagaimana cara kita untuk mencari rumah yang benar-benar ideal untuk kita. Bagaimana kita mencari untuk ideal living itu? Tak usah jauh-jauh, ini bisa dibuktikan dalam alam bawah sadar kita ketika kita waktu masih SD belajar menggambar. Apa yang kita gambar? Kurang lebih seperti ini. Ya, dua buah gunung seperti ini. Nah, lalu dipisahkan. Ada air mengalir dari ujung ke ujung. Lalu ada rumah di sini. Nah, terus ada sawah-sawah, ada matahari, ada burung-burung. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Khususnya untuk generasi yang sebelum tahun 2000. So, kalau di atas 2000 saya nggak tahu itu gambar apa. Nah, tapi kurang lebih ini adalah ideal living yang ada di dalam bawah sadar kita dan terus kita gambar dulu waktu SD. Ini juga Feng Shui yang terbaik, teman-teman. Yaitu bersandar di gunung, menghadap ke lautan, dan dipeluk oleh sungai yang mengalir. Bagaimana cara mencari rumah yang seperti ini? Itu ada di BSD. That's why kenapa saya selalu favorit sekali untuk berada di sekitar kawasan BSD. Karena BSD itu belakangnya Bogor. Seperti yang kita tahu, Bogor itu ada beberapa pegunungan dan langsung menghadap ke Laut Jawa. Lalu di tengah-tengahnya BSD itu ada Sungai Cisadane yang mengalir dan memeluk kawasan itu. Itu bagus banget. Dan that's why saya langsung bilang bahwa tinggal di BSD dan Pak Andika membeli Zora di BSD itu adalah suatu pilihan yang tepat. Yang poin kedua adalah kenapa Zora di BSD itu adalah pilihan yang tepat. Di BSD itu tanahnya tuh rata. Jadi energi dapat mengalir dengan mudah. Kalau gitu, langsung saja kita lihat bagaimana rumah dari Bro Andika. Dan kali ini saya akan mengunjungi salah satu rumah contoh dari rumah yang dibeli langsung oleh sahabat saya. Halo bro. Hai bro. Oke. Kita lihat rumahnya bro. Yes. Nah, ini saya pause dulu. Sebelum kita masuk ke Feng Shui rumah, ini Feng Shui muka juga ada, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat dari Pak Bong Chandra dan Bro Putra itu memiliki satu yang sama, yaitu apa? Jidatnya lebar-lebar, teman-teman. Jadi ini orang yang memiliki jidat yang lebar itu memiliki wawasan yang luas, pemikiran yang cepat, keputusannya tajam. Memang ini kalau semakin lebar jidat itu semakin besar peluang rezeki-rezekinya. Dari warna atau look atau eksterior dari rumah ini gampang banget ketika kita lihat ya, itu kan ada kayu-kayu gitu ya, ingin membawa bahwa ini merupakan developer atau project dari Jepang. Nah, ini benar banget. Jadi kalau developer Jepang juga biasanya mengutamakan tuh keseimbangan unsur. Jadi dia bawa unsur kayu, terus juga ada plesteran kayak bebatuan itu mewakili unsur tanah. Ini adalah akses masuk utamanya ya. Oh, oke. Jadi masuknya dia justru pintu utamanya dari itu samping. bukan di lantai pertama sih. Jadi dia ada di lantai 2. Jadi so far kalau untuk rumah Zora ini, kalau kita bisa mundur dikit melihat dari fasad ya, itu fasadnya juga cukup oke, teman-teman. Jadi dari tampak muka depan itu tidak terganggu oleh pohon. Jadi teman-teman kalau bisa lihat, itu biasa ada rumah-rumah developer yang pintu masuknya itu langsung kehalang sama pohon. Jadi kayak ibarat kata mau makan, tapi ada sumpit di sini. Gimana mau suap masuk makanan? Seperti itu. Tapi kalau yang ini, di Zora, kita bisa lihat tampak mukanya itu benar-benar welcoming. Jadi misalnya masuk itu, parkir, ya penghuni bisa langsung masuk dari situ. Itu cukup lebar. Rumah tumbuh. In case itu bisa dibangun. Preference ya. Kalau belum putar rencana mau bangun kolam atau enggak? Jujur mungkin bukan kolam renang, lebih ke garden aja. Ada kolam ikan. Oh, ada oke. gazebo. Jadi ini supposed to be, harus saya ngomong juga, gak semua orang cocok punya kolam renang di rumah. Terutama kalau misalnya ada yang dalam dirinya itu kelebihan air, itu kalau tambah lagi kolam renang itu will not be good for penghuninya. Kebetulan bukan yang suka berenang. Terutama kalau dia nggak suka berenang juga, Ya, daripada Buat wasting, mending jadiin garden, benar banget. Kalau area kitchen itu nggak bagus, ya bisa jadi nggak laku gitu ya. Ini jangan-jangan ini punya Pak Bong juga bisa feng shui ini bener banget. Jadi
Salah satu ruangan yang paling inti untuk dilihat di dalam feng shui adalah dapur. Bagus banget. Saya yakin juga Zoran ini memakai arsitek yang based on feng shui. Kenapa? Ini kalau dilihat kitchennya ini tidak saling berseberangan antara tempat cuci piring dengan dapur. Itu sangat pantang dan ini sengaja dibikin letter L dan tidak ada perbedaan tingginya. Biasa tuh rumah-rumah dulu ya yang saya perhatikan itu biasa adalah tempat cuci piring bersebelahan dengan dapur, tapi dapur itu dibikin ke bawah. Nah itu kurang bagus teman-teman. Jadi tempat cuci piring ini mewakili pengeluaran kita. Kompor ini mewakili pendapatan kita. Masa pendapatan kita lebih di bawah daripada pengeluaran kita? Kita tentu tidak mau seperti itu. Nah ini bagus banget, dia bikin letter L, tidak berseberang-seberangan, dan tingginya sama sesuai. Dan ya saya lihat memang kalau biasa kompor ada kelebihan tinggi sedikit. Nah itu bisa mewakili bahwa pendapatan kita lebih tinggi daripada pengeluaran kita. Nah, jadi ini udah include semua, Bro? Ini udah include. Wow, sudah include lagi. Jadi udah rapi seperti ini. Ini bagus banget. Ini bagus banget buat terutama yang memang orang tua tinggal bersama pemilik rumah. Aksen dari belakang, taman belakang itu bisa memberikan suasana yang segar supaya orang tua yang tinggal di situ juga bisa memiliki refreshment istilahnya. Jadi ada hiburan untuk berkebun, itu bisa. Dari penataan pintu itu bagus banget. Jadi pintunya itu tidak langsung ngejeglak istilahnya, langsung ke arah kepala yang tidur di kasur tersebut. Sudah diperhitungkan oleh developer. Parkir mobil tadi. Oh, oke. Iya. Jadi biasa kan kalau parkir mobil itu kan dia di bawahnya itu agak renggang ya, jadi kosong. Bagus banget, atasnya itu jadi ruang hobi. Ada tadi saya lihat ada piano segala macam, lebih cozy gitu. Masuk lewat akses depan, kita akan... Nah ini yang penting nih, Kalau langsung naik tangga tadi ya, Ya. masuk langsung dari sini. pintu masuk. Begitu masuk ke Ah, kan I dia see. masuk ke dalam ruang dulu kan? Betul, betul. Oh jadi Nah, dia itu pintunya adalah ini experience. nggak langsung Dan hadap developernya jalan bikinnya sih. di sana. Menurut saya sih, kalau saya prefer yang langsung hadap jalan, karena dia langsung tampak muka, langsung kelihatan tuh. Jadi energi mau masuk kemana langsung kelihatan pintunya. Sebenarnya it's okay, nggak harus jadi patokan sekali. Tapi ini yang penting adalah ketika buka suasana tidak boleh agak berantakan. Jadi harus rapi, kesannya arrival experience itu harus benar-benar plong supaya rezeki itu gampang masuk. Itu cuma habisin di area sini. Nah ini saya suka dengan developer ini dia detail untuk feng shui-nya. Bisa kita lihat lagi untuk dapur yang di sini, dia itu nggak langsung berseberang-seberangan. Kitchen island ada kitchen island, tapi biasa kitchen island kan dijadikan wastafel, tapi ini wastafel tetap ada di sebelah kanan dari kompor, which is good. Saya suka, dan ini benar-benar dibikin rata, sama yang seperti tadi saya bilang. Misalkan ada orang ngobrol atau tamu ngobrol atau dan lain sebagainya. Jadi ini oleh developer dibagi ya, lingkungan yang istilahnya penuh dengan energi yang lebih kuat itu ada di bawah, dan ketika sudah naik ke atas itu lebih dibawa ke energi yang yin, sehingga nanti penghuni yang akan tidur itu bawaannya relax sehingga lebih mudah tidur. Itu bagus banget. Jadi dipisah tuh, mana ruang untuk berkumpul, mana ruang untuk beristirahat. Jadi dia penataan pintu itu nggak langsung segaris lurus dengan kasur atau ranjang tempat tidurnya langsung. Jadi itu benar-benar diperhatikan ini. Rumah mewah itu dia Balkon, harus punya balkon. balkon yang Bukan tersembunyi. untuk jemur ya. Karena jemur bagus. udah ada di bawah ya. Iya, betul. Ini kedua, Bro. Jadi Dan yang pintu pertama nggak ketemu adalah pintu. Ini diperhatiin. Bagus. Dari kitchen yang kedua adalah master bedroom. Yang paling dilihat wanita itu adalah mode room. Iya. Bisa taruh berapa tas, Master bedroom. sepatu, baju. Bener, ini Pak Bong jangan-jangan ini bisa feng shui juga, bener sih. Jadi emang keputusan pertama itu yang kalau lihat feng shui, pertama itu tampak muka ke depan, kedua itu dapur, ketiga itu master bedroom. Nah ini bener banget. Ini diam-diam Pak Bong bisa juga feng shui. Kopi nggak nih? So jadi kesimpulannya, Pak Putra nggak salah pilih rumah. Ini bagus banget. Jadi di Zora, developer dari Jepang juga pasti dia mengutamakan keseimbangan unsur. Bisa terlihat dari fasadnya juga welcoming. Dapurnya benar-benar letter L dan tidak ada perbedaan tinggi. Lalu juga master bedroomnya didesain benar-benar cozy, balkonnya juga diumpetin. Itu bagus banget. Jadi, ini suatu pilihan tepat sehingga jadi penghuni yang di dalam rumah itu juga bisa lebih makmur, lebih sehat, dan juga berkesinambungan. So jadi teman-teman boleh komen di bawah kira-kira rumah mana lagi yang kira-kira kita mau audit feng shui-nya. Dan jadi jangan lupa juga pencet tombol subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik dari Snap In Homes berikutnya. Itu dia dari saya, Hendra Kusumawi, Feng Shui Strategist dari Snap In Homes Indonesia.